Ya, saya mau mulai dari Alkitab dulu, ya. Pertama, kriteria tentang kepemimpinan di Kitab Keluaran 18 ayat 21. Nah, jadi di sana jelas kata pertama, saya nggak tahu kenapa Tuhan mengatakan ini, cakap. Pilihlah dari antara mereka yang cakap, yang expert, ahli. Ahli dalam hal apa? Ini dulu yang paling penting. Ahli dalam hal yang dikehendaki Tuhan. Jadi tentu kecakapan yang akan bisa membawa jemaat Tuhan ke arah perjalanan pewujudan kerajaan Allah. Yang kedua, baru Tuhan mengatakan takut akan Tuhan. Baru kemudian dapat dipercaya, baru kemudian dikatakan benci pada pengejaran suap. Proses kepemimpinan dengan segala keberadaannya, termasuk suksesinya, tentu akan jauh dari apa yang disebut dengan suap. Pengangkatan pertama Raja Saul, kalau kita dalami di kitab 2 Samuel, itu sangat jelas di sana terjadinya suatu perjumpaan antara legitimasi langit dan legitimasi rakyat. Tetapi manakala Samuel berjumpa dan membuat suatu pelatihan crash program yang cepat, ya selama seminggu agar Saul memperoleh kualifikasi sesuai dengan kata cakap, yang muatan kata cakap pada masa itu adalah kemampuan untuk bernubuat yang dianggap setara dengan nabi. Ya, akhirnya di kepenuhan kriteria itu dipenuhi oleh Saul, meskipun dia bukan nabi tetapi memiliki kemampuan yang setara nabi. Itulah yang diterima oleh masyarakat Yahudi. Ya. Setelah itu terjadi, bahkan setelah dia diurapi oleh nabi atau hakim Samuel, penyelesaian pengangkatan dia belum legitimate. Dia masih dibawa dan Samuel mengundang seluruh tua-tua Israel ke Mispa, lalu di sana kemudian dilakukan semacam pemilihan. Dan ternyata yang terpilih orang yang sama. Jadi terjadi perjumpaan legitimasi yang disebut legitimasi langit dengan legitimasi bumi dalam arti rakyat yang memilih Samuel. Yang ketiga, suksesi yang gerejawi itu yang bagaimana? Ya, menurut saya, bagaimana dilakukan suatu proses-proses yang jauh ya dari upaya-upaya memanipulasi ya para peserta, memanipulasi calon dan lain sebagainya. Jadi ada dua sekarang yang terjadi di gereja-gereja di Indonesia yang melalui mekanisme demokrasi murni, pemilihan dengan suara terbanyak, ya kalau tidak dapat dengan musyawarah ditempuh dengan suara terbanyak. Nah, ada tiga sistem sekarang. Ada jadi tiga itu, ya, pemilihan langsung, lalu melalui permatur, lalu melalui cabut undi. Ketiga ini yang sekarang terjadi di dalam gereja-gereja di Indonesia. Pertanyaannya apa? Yang mana yang paling ideal? Nah, dalam sistem pemilihan, ya, kalau terjadi di suatu gereja yang seperti itu, itulah yang terbaik untuk gereja itu. Anutan yang dipilih oleh itu tidak bisa diperbandingkan. Apakah seperti di GPIB lebih baik dibanding HKI? Itu nggak bisa etika pemilihan di mana-mana begitu. Sama halnya kalau sistem pemilu di Indonesia, ya, dengan pemilu di Amerika itu berbeda. Tidak ada yang bisa mengatakan Amerika lebih baik dari Indonesia. Terbaik bagi Indonesia adalah sistem di Indonesia, terbaik di Amerika adalah sistem di Amerika. Terbaik di GPIB adalah sistem di GPIB. Persoalannya ini hanya suatu medium, cara. Substansinya ini yang paling penting. Apakah dia dipenuhi nilai-nilai keluhuran dari Alkitab? Seperti tadi kata cakap, takut akan Tuhan, dapat dipercaya, dan benci pada pengejaran suap. Itu dapat dielaborasi secara detail. Dan itu bisa diterapkan.